Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Presiden Jokowi dilaporkan ke DPR untuk diberhentikan. Masa sih? Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk melakukan pemeriksaan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Hal ini didasari karena Denny menilai kalau Presiden Jokowi tidak netral dan terlalu cawe-cawe dalam urusan pilpres. Memaknai wacana pemakzulan yang didorong rekan-rekan petisi 100 ini apa? Apa ya, untuk saya seperti tindakan putus asa. Kenapa Anda bilang itu tindakan putus asa? Faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa yang saya sampaikan, tapi yang jelas dari penjelasan yang telah disampaikan oleh begitu banyak pembicara, Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Ya. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Apa yang saya sampaikan, tapi yang jelas dari penjelasan yang telah disampaikan oleh begitu banyak pembicara, Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, pengkhianat, udah sebutnya tadi kan? Penipu, pengkhianat, ya itu penipu juga lah. Dan saya sudah ikuti beberapa kelompok, termasuk saya pernah secara konstitusional, secara hukum menyampaikan protes. Pertama, ini kasus kilometer 50, saya dengan tim menghadap ke sana dan katanya akan ditindaklanjuti, tapi yang ditampilkan adalah tindak lanjut dagelan. Tidak lanjut kasus kilometer 50 itu kan yang katanya dihukum dan segala macam itu kan dagelan. Katanya aparat membunuh 6 suada itu karena keterpaksaan. Setelah ditunjukkan bukti itu adalah kebohongan, sampai sekarang tidak diproses. Kemudian petisi 100 juga sudah disampaikan ke Gedung MPR, tidak ditindaklanjuti juga. Dan banyak hal, pernah juga ke MK. Saya dampingin Pak Marwan dengan Pak Amin Rais, termasuk Pak Mursalim, menuntut supaya MK proses kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang, Gibran maupun Jokowi, tidak ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya, ini orang budak atau tidak punya malu. Nah, orang tidak punya malu itu tidak bisa kita suruh turun secara konstitusional. Jadi kita pakai cara-cara yang ekstra konstitusional. Tadi masukan sudah disiapkan sama Pak Deddy, ajakan sudah disampaikan oleh Pak Sukri Budoli, dan tinggal kita. Mau nggak kita melanjutkan ini? Ya. Yang mudah-mudahan hari ini atau detik ini kita punya perwakilan yang sudah mengkhianati kita, yaitu di DPR itu kan mengkhianati, karena dia menjalankan perintah partai, bukan menjalankan amanah kita sebagai rakyat. Mengkhianati dia itu. Mudah-mudahan sore ini dia sadar mau mengimpeach presiden. Mudah-mudahan, karena suara-suara itu udah terdengar, terutama yang pernah diteriakkan oleh PDIP. Mudah-mudahan mulai hari ini sadar dia impeach, sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Kalau tidak ya tadi
people power atau revolusi. Untuk itu kita butuh kekuatan. Kekuatan kita ini kan rakyat, ya kita harus bersatu. Sayangnya memang banyak sekali. Sayangnya susah sekali ngajak rakyat bersatu. Ya, jadi saya nyarankan kepada panelis ini semua atau semua pembicara semua, saya bukan pesimis, tapi rada-rada ragu kalau kita minta menurunkan Jokowi atau mewakilkan Jokowi ini secara konstitusional, secara parlemen. Agak ragu. Ngelihat begitu banyak rangkaian bagaimana mencibir dia, memprotes dia, menghina dia dan lain sebagainya. Enggak. Berlaku seperti orang budak yang enggak punya malu. Jadi kita seperti Pak Ustadz Sukri Bodoh tadi, ya revolusi atau people power. Ayo kita siapkan. Menuntut hak kita. Menuntut hak kita. Ini negara demokrasi. Kekuasaan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Mereka itu kita kasih amanah, tahu-tahu mengkhianati kita. Boleh kan itu turun? Boleh nggak? Kedaulatan ada di tangan kita. Kita pilih, kita punya wakil baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Dengan amanah dari kita adalah melaksanakan mengelola negara secara konstitusional sesuai konstitusi yang sudah dibuat, bukan konstitusinya diakalin terus untuk kepentingan mereka. Berarti kan mengkhianati kita. Nah, karena itu ya sekarang kita tuntut, kita minta dengan tadi yang dibilang Pak Ustadz Budoli, revolusi. Kalau enggak rada-rada pesimis juga saya. Yo, orang-orang enggak punya malu, orang-orang enggak budak sih tidak. Enggak budak. Enggak punya malu. Udah, kalau udah gak punya malu itu payah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak ini, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Ustadz Budoli. Mudah-mudahan yang lain. Karena yang gak ada cara lain. Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Cukup 8 tahun saja. Bahkan ada yang mengatakan cukup 5 tahun saja. Tergantung kapan pendukung Jokowi itu mulai bertobat. Itu hitungannya. Presiden Jokowi memang sudah layak dimakzulkan. Saya punya satu alasan yang kuat untuk mendukung pendapat saya itu. Yaitu menurut saya Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Satu alasan yang sangat telak, yang sangat tegas, yang bisa menyebabkan seorang presiden dimakzulkan. Bagaimana ceritanya? Saya bisa menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945. Begini ceritanya. Ketika MK mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023, maka terbuktilah telah terjadi praktek nepotisme. Keputusan itu keluar tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Presiden Jokowi, Ketua MK yang adalah adik ipar Jokowi, dan calon wakil presiden kemudian yang diberi fasilitas kemudahan lewat keputusan itu, yang kebetulan dalam tanda kutip adalah putra presiden Gibran Rakabuming Raka. Maka di dalam peristiwa itu nepotisme telah terbukti. Jangan lupa, Indonesia punya Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan undang-undang itu merujuk pada TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang hal yang sama. Jadi soal nepotisme bukan soal etika. Soal nepotisme adalah aturan hukum. Dan dengan demikian Presiden Jokowi menurut pendapat saya telah melanggar undang-undang. Prof. Mahfud mengungkap isi pembicaraan itu ke publik. Dia menyebut para tokoh ingin pemilu 2024 ini berjalan tanpa presiden.
Nah, ini sih lucu banget. Bahwa Prof. Mahfud menerima orang-orang tersebut aja udah aneh. Menko Polhukam RI menerima, bahkan memfasilitasi pertemuan yang membahas pemakzulan Presiden RI. Prof. Mahfud pun statementnya abu-abu soal wacana pemakzulan ini. Katanya, jadi saya bilang, apakah Pak Mahfud setuju? Saya tidak bilang setuju atau tidak setuju. Silahkan saja. Kemudian Prof. Mahfud juga bilang bahwa gerakan pemakzulan ini harusnya dibawa ke DPR, bukan ke Menko Polhukam. Nah, justru ini yang bikin bau amis, Prof. Udah tahu salah alamat kok diterima. Dan kira-kira mereka udah tahu salah alamat nggak ya? Kalau memang udah tahu, lalu kenapa datangnya ke kantor Anda? Kalau bukan karena Anda adalah cawapres yang elektabilitasnya dirugikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi. Kalau mereka belum tahu, ya rasanya nggak mungkin lah. Nama-nama dalam kelompok petisi 100 itu nama-nama hebat, seperti Faisal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purnawirawan Soeharto, seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, ini kan seperti nggak yakin menang, tapi nggak siap kalah dalam pertarungan elektoral Pilpres 2024. Serahkanlah semua kepada rakyat, biar rakyat yang memilih. Jangan suka menjegal-jegal kalau udah nggak yakin menang. Presiden Jokowi dilaporkan ke DPR untuk diberhentikan? Masa sih? Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk melakukan pemeriksaan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Hal ini didasari karena Denny menilai kalau Presiden Jokowi tidak netral dan terlalu cawe-cawe dalam urusan Pilpres. Denny juga menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Dalam suratnya tersebut, ada 3 poin yang ditulis oleh Bung Denny terkait Presiden Jokowi. Pertama, Denny menilai Jokowi berupaya untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bung Denny melihat bahwa pemerintah hanya inginkan 2 calon saja tanpa ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK. Kedua, Denny juga menilai kalau Jokowi membiarkan Muldoko yang merupakan kepala staf kepresidenan saat ini untuk mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang akan berujung gagalnya Anies untuk maju sebagai capres. Yang terakhir, Denny menilai kalau Jokowi telah menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi dan juga pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 nanti. Menarik nih untuk ditunggu. Apakah surat Bung Denny ini akan membuat Jokowi dimakzulkan? Gimana menurut kamu? Mahfud MD menerima 22 tokoh yang mengajukan petisi 100 untuk pemakzulan Jokowi sebelum masa jabatannya. Ya. Berkata jujur, saya juga nggak sepenuhnya setuju, juga tidak sepenuhnya puas dengan kinerja dari Bapak Presiden. Saya sering ungkapkan ya kan, saya mungkin memaki, saya mungkin mengkritik ya, tapi teman-teman yang patut kita pegang adalah tetap kita suka tidak suka Bapak Presiden Jokowi adalah presiden kita secara sah. Jadi ya tindakan untuk memakzulkan, menurunkan presiden yang sah ya, itu adalah tindakan mengkhianati negara dan itu saya tidak bisa tolerir. Akan berhadapan dengan saya dan pendukung-pendukung Bapak Presiden Jokowi jadi yang paling depan teman-teman untuk membela negara ini ya. Tetapi yang saya bingung justru orang yang mestinya membela Bapak Presiden Jokowi ya, itu malah memfasilitasi teman-teman, menteri teman-teman, Menko Polhukam. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Ingatkan, ya. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual
harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Anda memaknai wacana pemakzulan yang didorong rekan-rekan petisi 100 ini apa? Apa ya, untuk saya seperti tindakan putus asa. Kenapa Anda bilang itu tindakan putus asa? Ya, ada beberapa pengamat yang menyampaikan bahwa ini kan begitu kuatnya kekuasaan Pak Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Begitu berpengaruhnya beliau menjelang akhir masa jabatan, ini menjadi anomali. Jadi bagaimana mendelegitimasi pamor presiden yang begitu tinggi, sebenarnya cara-caranya ya seperti ini. Tapi sah-sah saja kok di negara demokrasi. Oke, jadi tidak ada masalah, silakan saja, masalah. Itu hak bagi masyarakat. Selama itu dijalankan sesuai koridor hukum. Jadi kalau ada menteri yang menyatakan ingin mundur, menurut saya harus diapresiasi bahwa hati nuraninya sedang bekerja melihat situasi di dalam kekuasaan yang sudah tidak lagi mengedepankan etika moral. Menteri dari kader PDIP masih nyaman ya? Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar, menyatakan bahwa siapapun yang menghina presiden, maka Allah atau Tuhan akan membalasnya. Saya sangat bangga dengan Nahdlatul Ulama dan para kiainya seperti Kiai Haji Miftahul Ahyar yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan anti radikalisme dan kepatuhan terhadap pemimpin. Meskipun saya bukan NU, bahkan saya non-muslim, tapi saya sangat bahagia karena Indonesia memiliki organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan para ulama bijak seperti Kiai Haji Miftahul Ahyar. Maju terus Nahdlatul Ulama. Stadion, bukan stadion, maaf. Catat bukan stadion ya. Lapangan. Sepurone ya Pak Anies. Saya tahu Pak Anies dan tim itu mengusung tema perubahan. Tapi yang membuat saya bingung adalah apakah tema perubahan itu membuat gagasan Bapak selalu berubah-ubah. Dari awalnya menggagas tentang pembangunan stadion berstandar FIFA, dan di kesempatan yang sama pula dirubah menjadi lapangan berstandar FIFA. Kemudian setelah menggagas ide lapangan berstandar FIFA, Bapak mengkonfirmasi gagasan itu kembali menjadi stadion berstandar FIFA. Lalu yang mana yang benar Pak? Apakah gagasan ini akan terus selalu berubah sebagaimana arah hembusan angin yang selalu berubah? Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 68. Manis, surveimu itu selalu paling bawah. Kita di partai pusing semua, koalisi juga kebingungan. Gimana ini? Maaf Pak, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Pas di debat juga saya mati-matian buat ngambil perhatian masyarakat. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh, Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Kesalahan masa lalu kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal,
Dia janjiin banyak banget hal, sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek, Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan Ngap Gibran? Iya bener, Pak. Oke, bakal saya sampein. Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal tiap hari. Dengan semua menteri, dengan atau dengan sebagian menteri. Berarti bisa dipastikan itu kabar bohong ya Pak? Gimana? Itu kabar bohong berarti ya Pak? Ya kabarnya dari siapa? Berarti dipastikan itu hoax ya Pak? Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap 2 jam gonta ganti rapat, gonta ganti menteri juga nggak ada masalah. Ya, kami mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Sumatera Utara hari ini melakukan gelar aksi bagi poster Stop Fitnah Prabowo. Mana kita tahu tuduhan-tuduhan terhadap Prabowo tidak memiliki landasan yang kuat, tidak memiliki dasar yang kuat. Maka kami mengajak seluruh mahasiswa, seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi. Karena sudah jelas bahwa Prabowo Subianto bersih dari tuduhan pelanggaran HAM. Hal itu berdasarkan penyelidikan Komnas HAM dan juga penyelidikan kasus tim Mawar yang mana mengatakan tidak ada keterlibatan Bapak Prabowo sebagai pelanggar HAM. Artinya apa? Artinya ini sudah clear. Jadi buat semuanya, mari kita kawal pesta demokrasi ini. Buat kaum muda, ini pesta kita, mari sama-sama bro. Kita jadikan pesta kita, pesta yang sejuk dan damai, menyatukan kembali ikatan-ikatan persaudaraan kita. Maka kami juga menghimbau kepada masyarakat Sumatera Utara untuk tidak termakan isu-isu, tuduhan-tuduhan, ujaran-ujaran kebencian kepada paslon-paslon manapun. Untuk itu, pemilu damai, pemilu sejuk. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kelompok-kelompok yang menjadikan Bang Rocky sebagai hujatul Islamnya mereka. Benar. Itu conclusion. Ya, benar. Dan saya tidak nikmati itu. Enggak, benar. Ini Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snoko Gronye. Jadi kalau Snoko Gronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru kemudian dianggap sebagai hujatul Islam. Terhadap tuduhan begituan. Gitu. Nah, kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yang dianggap Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Karena lebih hebat daripada Snoko Gronye, mungkin juga bahayanya lebih besar daripada Snoko Gronye. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak. Saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Islam politik ini kalau gambaran sederhananya, mereka tuh ke masjid itu bukan buat ibadah atau dengar ceramah agama. Tapi mereka ke masjid itu untuk mendengarkan propaganda politik. Mendengarkan agitasi politik. Ya. Kalau dari masjid, dari tempat ibadah mereka mendengarkan agitasi politik, mereka pulang tuh dengan gagah. Dadanya busung, buncah, saya mujahid. Saya besok siap untuk berjihad. Kalau dia ke masjid, dengarnya ceramah tentang akidah, akhlak, ibadah, keluarnya loyo. Mereka jadi ke tempat ibadah mendengarkan agitasi politik, mau sholat, mau ibadah di jalanan. Oke, soal apa pesan penting dari apa yang terjadi pada Ade Armando? Jadi ini adalah korban dari pembelahan sosial yang belum selesai. Ya, itu artinya ujungnya. Sama kayak pembelahan sosial di ruangan ini. Dan pembelahan itu kita nggak tahu siapa. Jadi menyalahkan itu ke satu orang, ke Pak Jokowi, menurut saya itu justru yang jump in conclusion. Ya. Tapi ini kan pembelahan sosial ini siapa yang memulai? Ya, siapa? Nah, kalau kita merunutnya seperti berang kusut, mungkin kita nggak akan ketemu. Kalau nggak ketemu, tapi kita sama-sama menurunkan ego, kita nggak bisa seperti ini. Betul. Ya. Menurut saya kan yang diperlukan dalam konteks ruangan seperti ini cari solusi. Pak Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Sekdi tadi, yang namanya Joko Widodo.
Joko Widodo akan halangi. Karena itu, untuk menang, ya singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya itu. Sekarang, saya udah muter kira-kira 200 kampus dalam satu semester ini. Dan kemarin, ada pembuktian bahwa anak-anak dari emak-emak di 800 kampus di DKI mengucapkan ide anti dinasti. Dan itu terang-terangan anti presiden. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan, di-impeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Karena semua cerita hari-hari ini berujung pada satu hal. Kalau penghalangnya tidak disingkirkan, maka politik 14 Februari itu omong kosong. Ini kalkulasi, bukan sekedar kemarahan. Pak Said Didu nggak ada problem dengan Jokowi. Dia punya problem dengan kebijakan Jokowi. Kita semua beroposisi karena kebijakan Jokowi buruk, menyebabkan bangsa ini melarat, menyebabkan politik itu jadi aut-autan, menyebabkan persahabatan antara warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil, kegiatan relawan. Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi itu. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI? Pertanyaan pertama. Silakan Pak Ganjar. Iya, bagian dari NKRI, masa enggak? Ini saya tahu jawabannya pasti begitu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Walase. Alfred Russel Wallace 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar itu. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia, dalam lempeng Australia itu. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya tuh. Yang mesti buat ceplas-ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan pada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Saya mau jujur uraikan itu tuh. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes, ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis tuh. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics tuh. Nah, saya tadi mendengar itu, dan setiap orang yang berupaya untuk mengucapkan sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu tuh. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang dua hal yang menjadi tata bahasa dunia hari ini. Kalau Anda di luar negeri, apalagi orang Indonesia di luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional, dia nggak akan tanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, do you speak macam-macam. Dia do you speak environmental ethics? Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia. Dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca, pemanasan bumi di Dubai itu. Ya. Ya, COP28. Ya, COP28, Conference of Parties.
Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita. Kita mau misalnya, kalau saya tanya apakah Pak Ganjar pro IKN? Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang mau tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas itu. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong reboisasi, dereboisasi, menimbulkan panas baru. Kalimantan itu dijepit oleh dua panas, matahari dan batu bara. Begitu hutan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi secara planetarium? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di kutub utara, lalu Jakarta tenggelam. Dengan kata lain, IKN itulah yang akan menenggelamkan Jakarta. Kan begitu cara berpikir ekologisnya tuh. Saya explain itu dalam upaya untuk menguji apakah paradigma kita sampai apa tidak tuh. Jadi sekali lagi, silahkan komentar secara umum. Saya akan tuntut satu kejelasan berpikir pada semua calon presiden. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji, kita kuras otaknya tuh. Ada isinya apa enggak? Makasih. Prabowo lebih paham do speak global security dibandingkan Anies, apalagi Ganjar. Sekelas Rocky Gerung, jagoannya debat Indonesia ini, mengatakan Prabowo itu lebih paham geopolitik, security global dibanding Anies dan Ganjar. Ini bukan orang sembarangan loh yang ngomong. Rocky Gerung, jagoannya orang paling pintar debat di Indonesia. Dia tetap mendukung Prabowo itu lebih paham geopolitik dan global security. Oke, gimana menurutmu? Sudah paham? Jawab Mas Hasto, Bang Nusron Wahid tetap santuy dan lucu. Pak Hasto, sekarang udah meningkat bahwa belusukan itu yang bisa belusukan hanya Pak Jokowi dan Mas Ganjar itu kan. Kalau dulu pada statement sebelumnya kan belusukan itu hanya milik PDIP, bener kan? Pernah ngomong gitu kan? Nah waktu itu udah pernah saya jawab kan, kalau belusukan itu hanya miliknya PDIP, maka sebaiknya Kamus Besar Bahasa Indonesia diubah kan menjadi KBBB. Kan dulu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia kan diubah menjadi Kamus Besar Bahasa Banteng itu kan gitu saya bilang. Ya kan. Nah, sekarang meningkat menjadi apa tadi? Yang bisa belusukan hanya Pak Jokowi sama Pak Ganjar. Begini Mas ya, semua manusia itu mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa kepada masyarakat yang ada di grassroots. Pak Jokowi belusukan, alhamdulillah. Pak Ganjar belusukan, alhamdulillah. Pak Prabowo juga belusukan, alhamdulillah. Mas Gibran apalagi, ya kan, mengikuti jejak bapaknya belusukan kemana-mana. Ya kalau kita nggak belusukan, nggak mendengarkan aspirasi masyarakat, terus mendapatkan informasi dari mana? Jadi kalau Mas Hasto sedang panik, ya kan, karena sudah kehilangan isu dan kehilangan momentum, karena selama ini jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, dan saat ini sudah dengan terang benderang Pak Jokowi lebih banyak berpihak, bahkan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung, ungkapan orang yang lagi panik. Ya nggak apa-apa dia menyampaikan seperti itu, tapi menurut saya semua orang itu bisa belusukan, semua orang itu berhak untuk belusukan dan bisa melakukan belusukan. Wartawan kalau nggak belusukan, dari mana dapat informasi? Dari mana dapat dapat berita? Apa kemudian wartawan tidak bisa belusukan karena yang bisa belusukan hanya Mas Ganjar sama Pak Jokowi? Terus bapak-bapak, teman-teman ini dapat informasi, dapat berita dari mana kalau nggak belusukan? Sampai belusukan sampai ke sini. Karena ini belusukan juga masuk gang-gang begini. Ya kan? Masa kemudian dianggap wartawan nggak bisa belusukan juga? Hanya Pak Jokowi sama Mas Ganjar yang bisa belusukan. Belusukan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk Pak Prabowo pun bisa melakukan belusukan.
Mas Ganjar bisa melakukan belusukan. Siapa lagi? Mas Gibran bisa melakukan belusukan juga. Kan gitu kan? Yang jelas di antara sekitar 6 pasangan ini hanya satu orang yang bisa melakukan itu, yaitu hanya yang gemoy hanya satu, yaitu adalah Pak Prabowo. Budiman Sujatmiko heran, disuruh bertanding kok malah bersanding. Tetapi saya pastikan teman-teman, ketika ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan proses yang luar biasa yang membuat negara kita sudah dewasa dan makin dewasa dalam berpolitik ini, rupa-rupanya mau didelegitimasi, didiskreditkan, ya, dikorotkan legitimasinya, sampai ada habis mulai Bung Wahab kelompok-kelompok yang tak kenapa aneh. Satu sisi belum bertarung, padahal menurut undang-undang harus bertarung, harus berkompetisi. Belum, pertarungannya aja belum, tiba-tiba sudah berpikir untuk bekerja sama koalisi. Undang-undang menyuruh untuk bertarung, ini malah untuk berkomplot. Ini malah berkomplot. Suruh berkompetisi, malah berkolaborasi. Ini kan satu keanehan satu. Keanehan kedua, belum bertarung secara demokratis sudah mengatakan itu curang. Menurut PDIP, calon anggota DPR RI boleh saja korupsi asalkan pintar dan kontribusinya dibutuhkan. Kalau terkait dengan Prof. Rohmin Dahuri, kami telah melakukan klarifikasi. Beliau itu menjadi ahli yang berkaitan dengan maritim. Beliau banyak diterima di kalangan perguruan tinggi. Hal ini belak-belakan diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tidak mempermasalahkan 2 orang caleg PDIP ex-koruptor untuk bersaing di Pileg 2024. Padahal praktik korupsi adalah faktor utama yang menyebabkan masyarakat terus mengalami keterbelakangan dan membuat hidup banyak orang sengsara. 2 orang nama caleg PDIP ex-koruptor yang sudah disetujui oleh Hasto Kristianto yaitu Al-Amin Nasution dan Rohmin Dahuri. Al-Amin Nasution adalah caleg PDIP yang mendapat vonis 8 tahun penjara karena menerima suap terkait kasus alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kemudian Rohmin Dahuri adalah caleg PDIP yang dihukum 7 tahun penjara karena terbukti korupsi dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Penting dicatat, Hasto Kristianto adalah petinggi PDIP yang konsisten melanggengkan praktik korupsi.